Hai, aku Vicky, anak tunggal seorang miliarder. Juga pewaris tunggal dari generasi ketiga bangsawan Inggris. Saat tumbuh dewasa, aku selalu disebut bayi Nepo. Tapi ini sungguh tidak adil. Jika aku harus merangkum seluruh hidupku dalam satu kalimat, itu adalah, ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe. Aku dulu hidup sebagai seorang putri. Staf rumahku siap sedia sepanjang waktu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dan keputusan besar yang harus kuambil setiap hari adalah memilih mobil mana yang akan kugunakan untuk pergi sekolah. Namun, aku bukanlah Regina George yang diinginkan semua orang. Aku ramah kepada semua orang dan serius dengan pendidikan serta bakatku. Sejak usia dini, aku suka sekali pada seni lukis. Ayahku bahkan mengundang para superstar dunia ke rumah hanya agar mereka bisa berpose untukku. Lalu, seperti tersambar petir, ayahku terlibat dalam gugatan hukum yang berantakan dan berakhir di penjara. Akibatnya kami harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Ya, rumah besar, para staf, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan Brad, putra kepala pelayan yang kebetulan adalah pacarku. Sayangku, aku akan mengumpulkan bintang-bintang dari langit jika itu menuntunku kembali padamu. Ya, seorang gadis harus bertahan hidup. Jadi kulakukan yang harus kulakukan. Aku menjual semua pakaian dan perhiasan kesayanganku. Tapi astaga, semua Prada, Gucci, dan Tiffany itu masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup seminggu di hotel bintang 5. Hei, gunakan ini. Nona, kartu Anda ditolak. Jelas Anda tidak punya dananya cukup dan karena itu Anda harus pergi. Maaf? Itu sangat tidak sopan, tidak tahu berterima kasih. Aku dulu salah satu pelanggan terbaik mereka. Bukan berarti aku adalah si penipu kedua seperti Anda atau semacamnya. Jadi begitulah aku berakhir di sini, di bawah jembatan yang penuh dengan para tunawisma, dengan putus asa menunggu Brad kembali padaku. Sementara itu, setidaknya aku masih punya lukisan-lukisanku yang mungkin bisa menjadi tiket keluar dari sini, bukan? Tapi, ya Tuhan, lihatlah orang-orang itu terus mengambilnya untuk memukul kecoa. Sementara yang lain bahkan menggunakannya sebagai kayu bakar. Lalu suatu hari, saat perutku berdebat denganku karena kekurangan makanan, kelompok amal ini muncul. Mereka datang untuk membagikan makanan ke para tunawisma. Aku bergegas berdiri untuk meminta makanan tapi dihentikan oleh wanita ini. Lihat pakaianmu yang mencolok itu, tidak boleh mengambil makanan dari orang yang membutuhkan, sangat tidak pantas. Tidak, aku juga tunawisma. Saat itu juga, aroma lelabo santal 33 memenuhi udara. Dan seorang wanita mewah muncul dari kerumunan. Dia mengusir wanita yang kejam itu, lalu memeriksa lukisanku. Apa kamu melukis ini? Ya, aku sudah melukis sejak kecil. Aku sudah melukis semua orang dari Taylor Swift hingga Ronaldo. Sangat mengesankan. Aku Diana, seorang janda kaya raya. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dengan imbalan berbagi keahlian artistikmu dalam potret harianku? Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung menyetujuinya. Aku jelas ditakdirkan untuk menjadi kaya, jadi aku sepertinya tidak bisa menghindari takdir. Aku tiba di villa, berpikir bahwa ini luar biasa dan akhirnya aku bisa kembali berdiri. Tapi kemudian euforia itu digantikan dengan pukulan yang menyakitkan saat Diana memperkenalkanku pada tunangannya. Brad? Tepat setelah perkenalan yang canggung itu, aku menarik Brad dan melabraknya. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Akan kuberitahu Diana. Kita sudah putus, lagi pula punya mantan itu normal. Jika kamu bilang ke Diana aku mantanmu, kamu yang akan diusir, bukan aku. Aku tidak percaya keberanian pria ini, dan kalian tahu kita tidak pernah putus. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama pria brengsek ini. Jadi kulukis potret Diana sebagai ucapan terima kasih lalu pergi selamanya. Hanya dia sangat menyukai lukisanku. Mengingat kembali hari-hari suram di bawah jembatan itu, aku menyadari. Ya, Brad ada di sini, tapi begitu juga tempat tidur hangat, makanan terjamin dan seseorang yang benar-benar menyukai karya seniku. Tempat ini cukup besar untuk menghindarinya, kan? Sejauh ini baik-baik saja, ya, sampai suatu hari. Yang kulakukan hanyalah meminta pembantu untuk mengambilkan kuas cat bersih ketika seorang pria marah-marah padaku. Kamu punya kaki, lakukan sendiri. Siapa kamu bicara seperti itu padaku? Sebentar lagi jadi pemilik rumah ini, ada masalah? Jangan ganggu dia, lagi pula itu memang tugas staf di sana. Ruangan tiba-tiba penuh ketegangan saat Brad dan pria itu saling memandang dengan tatapan permusuhan. Lalu pria itu berjalan pergi. Tiba-tiba Brad menarikku ke pojok. Vicky, maafkan aku menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak punya perasaan pada Diana. Aku di sini untuk memata-matainya karena dialah alasan ayahmu di penjara. Aku di sini untuk menemukan bukti dan mendapatkan kembali kehormatannya. Wow, apa? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku butuh kerjasama darimu. Pria itu adalah Charles, putra Diana. Dia akan mengacaukanku, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia melakukannya. Sekarang masuk akal, aku tahu Brad benar-benar mencintaiku dan tidak akan memilih wanita tua daripada aku. Lalu dia memberitahuku rencananya, dia akan terus merayu Diana dan membujuknya agar aku mau menjadi pengajar Charles. Sambil harus berteman dengannya untuk mendapatkan informasi darinya. Aku merasa agak gugup, tapi kesempatan untuk membersihkan nama ayah membuatku tidak ragu.
Namun Charles bukan tipe yang mudah didekati. Dia sangat kaku dan kasar. Dan tidak peduli seberapa lebar aku mengumbar senyum ramahku, aku selalu mendengar tidak lebih dari 6 kata darinya. Ayo kita melukis benda mati hari ini, bagaimana? Lakukan yang kau mau. Aku berusaha sebaik mungkin mengajarinya, tetapi dia hanya mencoret-coret halaman dan selalu menghasilkan gambar terburuk yang pernah kulihat. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba bersikeras untuk menggambar di luar ruangan dan melukisku. Jadi rencanaku berhasil. Hore! Aku berdiri dengan penuh semangat di depan teluk jendela dan berpose elegan. Panas sekali berdiri di sana, tapi aku bertahan demi sebuah karya seni. Tapi sudah 4 jam berlalu dan dia sepertinya belum selesai. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bergegas ke arahnya dan terhenyak melihat kanvasnya masih benar-benar kosong. Aku marah sekali. Tenang, Vicky. Mungkin Charles seperti bawang dengan banyak lapisan menunggu untuk dikupas. Jadi kuputuskan melakukan pendekatan yang lebih psikologis. Aku meminta buku foto Charles dan Diana dan melihat sebuah foto keluarga. Ini pasti ayah Charles. Aku akan melukisnya dengan harapan bahwa sikap penuh perhatian ini akan menyentuh hatinya. Di hari ulang tahun Charles, aku dengan senang hati memberinya lukisan yang dibingkai dengan indah. Tak disangka, begitu melihatnya, wajahnya menggelap dan matanya berapi-api. Dengan marah ia melempar lukisan itu ke tanah dan berteriak padaku. Menghilanglah, aku tidak tahan denganmu. Ah, apa? Baiklah. Mengapa pria ini harus begitu kasar? Aku menghabiskan sepanjang minggu melukis itu. Dasar psikopat, aku sedang mengemasi barang-barangku ketika Diana masuk ke kamarku. Dia menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bukanlah ayah Charles, tapi mantan pacarnya. Ayah Charles meninggal saat dia masih kecil. Dan mantan pacarnya lah yang merawat Charles sejak saat itu. Bagi Charles, dia adalah segalanya. Anak itu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku. Tapi kemudian kami putus dan dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Charles menjadi tidak bersahabat dan menjauh sejak saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan luarnya yang keras ada fakta yang begitu pahit. Jadi aku menemuinya. Charles, maaf. Pergi! Aku mungkin terlihat buruk sekarang, tapi aku pernah menjadi putri ayahku. Dia memberiku semua yang bisa ku minta kecuali waktunya. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil dan aku ditinggalkan sendirian, sama sepertimu Charles. Kesepian ini, kerinduan akan ikatan keluarga, aku juga merasakannya. Melihat tangannya melemas, aku melanjutkan. Niatku tidak pernah meremehkanmu, yang kuinginkan hanyalah menjembatani jurang kesalahpahaman di antara kita. Charles masih tetap diam, tapi otot-otot wajahnya sudah rileks. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, dia membanting pintu. Jadi kuputuskan tetap tinggal dan meskipun Charles terus bersikap kasar padaku, dia berhenti mengerjaiku. Aku juga perhatikan ketika Charles fokus pada sesuatu, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu menjulurkan lidahnya yang terlihat menggemaskan. Melihat Charles melukis seolah-olah sedang bertarung dengan kertas, aku datang dan membimbingnya. Tapi tiba-tiba mata kami bertemu. Matanya sangat mempesona. Oh tidak, Vicky, jangan begitu. Kamu di sini untuk membuktikan ayah tidak bersalah dan kembali ke kehidupan lamaku. Sementara aku dan Brad kami harus memanfaatkan momen bersama kapanpun kami bisa. Ketika ini berakhir, kita bisa berjanji untuk bersama selamanya dan mengadakan pernikahan yang lebih mewah dari keluarga Kardashian. Cintaku, kamu harus bersabar. Kita akan segera bersama lagi. Namun ketika semua orang ada di sana, Brad terus berpura-pura mesra dengan Diana. Aku tahu itu palsu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jadi selesai lukisan itu, aku mengikuti Brad, berniat menanyakan apa langkah selanjutnya setelah aku berhasil mendekati Charles. Ketika aku melihatnya diam-diam berbicara dengan seseorang. Hai ayah. Ya, Diana seperti tanah liat di tanganku. Vicky membuatnya rumit, tapi aku punya rencana untuk menipunya. Aku pikir pengganggu kecil itu sudah lama pergi. Tapi tampaknya Charles belum mengusirnya. Ada ide? Kemarahan berputar seperti tornado dalam diriku. Aku langsung menghampirinya dan menampar wajahnya. Apa? Kamu? Tunggu sampai Diana tahu tentang ini. Oh ya, kalau kamu menantangku maka bersiaplah untuk kalah. Sampaikan salamku pada teman-teman jembatanmu. Aku segera menemui Diana dan mengungkapkan semuanya tentang Brad kepadanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah serius. Aku tahu kamu akan mengatakan untuk mengalihkan dari kebenaran, tapi aku tahu kamu mencuri uang dariku. Pembantu menemukannya di kamarmu. Mencuri? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lalu aku melihat Brad dan melihatnya menyeringai. Si dalang licik itu. Sebelum aku bisa mencoba membela diri, seorang staf masuk tergesa-gesa dan menyerahkan surat kepada Diana. Charles hilang. Semua orang panik dan tidak mau mendengarkanku. Kekacauan ini membuatku tak berdaya karena barang-barangku dibuang keluar villa. Aku berakhir kembali di tempatku memulai dan mengalami kehancuran total.
Hal buruknya aku mengkhawatirkan Charles. Apa dia sudah pulang? Keesokan harinya aku sedang coba buat sketsa ketika entah dari mana Charles muncul. Dia menyerahkan kunci apartemen kecil yang nyaman ini dan mengatakan bahwa itu semua milikku. Tertegun dan juga bersyukur, aku tidak bisa menahan diri dan memeluknya erat-erat. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi? Tidak kemana-mana, rasanya sesak, jadi aku pergi. Kali ini Charles bersikap sangat berbeda padaku. Dia mengunjungiku setiap hari dan bahkan membantuku menjual lukisanku. Seiring berjalannya waktu, perasaanku padanya tumbuh dan kami mulai berkencan. Hubungan kami dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan setiap momen yang kami habiskan seperti mimpi menjadi nyata. Hanya saja aku merasa sangat bersalah karena merahasiakan masa lalu hubunganku dengan Brad darinya. Tapi ketakutan akan kehilangannya terus menghantuiku. Jika dia tahu aku mendekatinya dengan motif tersembunyi di awal, dia akan membenciku selamanya. Tapi setidaknya aku harus beritahu sesuatu. Berhati-hatilah dengan Brad, aku merasa dia bukan orang baik. Aku tahu, dia pemeras harta dari jaringan penipuan percintaan yang menargetkan wanita-wanita kaya untuk memeras mereka. Wow, Charles benar-benar tahu banyak. Tunggu, apakah ini berarti Brad juga berniat memerasku saat aku masih kaya? Aku akan membongkarnya di upacara pernikahan mereka. Ikutlah denganku. Hari ini hari hanya. Aula megah itu dipenuhi cahaya lampu halus. Brad dan Diana berdiri di tengah-tengah, siap untuk bertukar janji sehidup semati. Semua mata tertuju pada mereka. Tiba-tiba seluruh aula menjadi gelap, dan wajah anonim muncul di layar di belakang mereka. Malam ini kami akan membahas tentang pengantin pria kita. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Brad Thomas kita sebenarnya adalah Jackson North, yang lahir dan dibesarkan di Pennsylvania oleh ayahnya, Richie North. Biang keladi jaringan penipuan untuk mengelabui para wanita kaya agar mau menikah dan memeras kekayaan mereka. Kemudian bukti-bukti tentang Brad yang bersikap mesra dengan korban-korban tak berdosa mulai muncul di layar. Setelah itu, sorotan langsung tertuju pada Brad yang hendak melarikan diri. Diana meraung marah, bergegas ke sana dan melemparkan segelas anggur tepat ke wajahnya. Kerumunan mulai bergumam. Tunggu semuanya, pestanya belum berakhir. Periksa menu kalian untuk mengungkapkan kaki tangan lainnya. Semua orang panik memeriksa, tetapi kemudian terlihat bingung ketika semua menu kosong. Kecuali milikku, di mana ada foto aku dan Brad. Jadi sejak awal Charles sudah tahu tentang hubunganku dengan Brad dan dia berpikir aku adalah kaki tangan Brad. Aku berbalik ke arah Charles tapi dia langsung melepaskan tanganku. Kita selesai. Selama ini Charles mempermainkanku dengan trik yang menyakitkan dan bahkan menganggapku mampu melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aku mengirim pesan padanya untuk bertemu denganku di danau tempat kami biasa pergi. Sudah 1 jam berlalu tapi dia belum muncul. Ini mungkin paku terakhir dalam peti mati hubungan kami. Tepat ketika aku akan menyerah, aku melihatnya berjalan dengan langkah berat ke arahku. Charles, dengarkan aku. Aku tidak bersama Brad. Aku mencoba memperingatkanmu tentang dia. Aku mendengar seluruh percakapan licik kalian berdua. Kata-kata cinta dan rencana busuk kalian terhadap keluargaku. Lalu detektif pribadiku mengirimkan foto-foto kalian berdua yang membuktikan bahwa aku benar. Kamu menyewa seseorang untuk memata-mataiku? Bukan kamu, Brad. Itu sebabnya aku pergi. Aku mengira kamu adalah temanku. Dan kupikir kita lebih dari sekedar teman. Brad dan aku memang pernah berkencan di masa lalu, tapi hanya itu saja. Dia mencoba memanfaatkanku sama seperti yang lainnya. Perasaanku padamu nyata, kamu harus percaya padaku. Lalu? Aku tidak tahu tentang penipuan itu. Aku menyesal pernah percaya pada kebohongan Brad saat pertama kali mendekatimu. Dia bilang ibumu terlibat dalam jatuhnya ayahku dan aku sangat ingin ayahku tidak bersalah sehingga dengan bodohnya aku mempercayainya. Charles tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tapi tunggu, boleh aku tanya, kenapa tidak publikasikan wajahku dalam foto itu dengan Brad? Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disakiti, tapi aku juga tidak tega melihatmu terluka. Biarkan aku pergi, aku butuh waktu. Lalu dia meninggalkanku di sana, melihatnya menghilang dalam kegelapan, terasa dunia di sekelilingku runtuh. Setelah hujan, matahari akhirnya bersinar lagi. Polisi akhirnya menangkap Brad dan ayahnya dan memenjarakan mereka berdua. Diana mencariku dan meminta maaf padaku. Dia memintaku kembali ke villa dan melukis untuknya, tapi aku menolak. Aku tidak bisa terus terlalu percaya dan bergantung pada orang lain. Sudah waktunya bagiku untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi menghadapinya. Hai, ini Vicky, lagi, tapi dalam versi yang lebih glamor. Setelah semua keringat dan air mata, aku akhirnya berhasil menjadi seorang seniman. Aku baru saja dipilih berkolaborasi dalam sebuah proyek seni dengan perusahaan besar ini, dan hidupku akan membuka lembaran baru saat membuka pintu ini. Charles? Hey, selamat datang di gerai kopiku di Pasar Loak, Felton High.
Tunggu sebentar, aku perlu menambahkan sentuhan akhir pada latte ini. Sempurna. Teman-teman, coba ini. Ini adalah minuman spesial yang aku buat untuk merayakan 2 bulan jadian kami yang FYI adalah hari ini. Romantis banget. Apa nama minuman ini? Kayaknya Patrick yang harus menamainya. Kita bisa menamainya muntahan Paige. Karena ini mengingatkanku saat kita berusia 5 tahun dan kamu muntah di belakang mobil ibuku saat perjalanan kita. Hahaha. Hentikan, aku tidak bercanda. Aku juga tidak. Itu salah satu kenangan favoritku karena saat itulah aku jatuh cinta padamu. Atau bagaimana dengan, mengapa semua hal harus menjadi lelucon bagimu? Pergi saja, kita putus. Maaf tentang itu. Aku Paige dan semua orang memanggilku si sempurna Paige. Karena, ya, semua hal tentangku sempurna. Dan itu semua berkat orang tuaku. Ayahku direktur rumah sakit dan ibuku rektor universitas. Mereka berdua sangat hebat dalam pekerjaan mereka, mengurus urusan keluarga, tidak pernah bertengkar, dan selalu tersenyum. Dan aku cantik, pintar, dan punya beberapa bakat seperti membuat minuman. Mimpiku adalah menjalankan kedai kopi sendiri sebagai sampingan dari pekerjaan impian di stasiun TV nasional yang pasti akan aku dapatkan. Kemudian aku pulang ke rumah bersama pacar impianku yang merupakan pria sempurna yang bisa kuandalkan. Dan kami akan memiliki kisah cinta yang sempurna seperti orang tuaku. Lalu mengapa aku memilih pria lucu sebagai pacarku? Kalian bertanya? Sebelum dia menjadi mantan pacarku sekarang, Patrick adalah teman dekatku sejak kecil. Kami tinggal di lingkungan yang sama dan saat itu adalah pesta ulang tahun temanku Doris. Tetapi dia membuat syarat konyol bahwa semua gadis harus membawa seorang pria. Tolonglah. Ini terdengar konyol jadi aku mengira itu hanya lelucon dan datang sendirian. Hanya saja semua orang membawa pasangannya. Paige berhenti pilih-pilih dan berikan kesempatan seorang pria. Bagaimana dengan sahabatmu Patrick? Dia baik, pintar, jago basket, dan cukup tampan, kan? Tidak. Kami sudah lama berteman. Dia baik-baik saja, kurasa. Tapi itu tidak cukup. Tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa memenuhi standar tinggimu yang konyol. Dia yang terbaik yang akan kamu dapatkan dan lihatlah, dia juga sangat lucu. Sifat humor Patrick sejauh ini adalah sifatnya yang paling menjengkelkan. Baiklah si sempurna Paige, kamu cuma perlu datang ke pesta sendirian. Dan aku ragu itu adalah hal yang sempurna untuk dilakukan. Aku rasa kata-kata Doris terngiang di pikiranku karena ketika Patrick mengantarku pulang, aku tanpa sengaja berkata, "Hei, semisal kita berdua masih lajang setelah usia 17 tahun, ayo kita pacaran." Kemudian tahun sekolahku yang sempurna akan berakhir dengan malam pesta yang sempurna dengan kekasih SMA-ku seperti film komedi romantis. Hah? Kamu terlalu banyak makan gula atau apa? Tidak, tentu saja tidak. Aku cuma tidak mungkin datang ke pesta tanpa pasangan. Oh, sungguh kejutan. Seolah-olah ada orang yang berani datang ke pesta tanpa pasangan. Tapi aku bukan orang sembarangan. Hal memalukan seperti itu akan menjadi goresan pada berlian yang mana itu adalah aku. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Waktu berlalu dan aku berkonsentrasi pada pelajaranku dan hobiku. Lalu, tanpa aku sadari, aku sudah berusia 17 tahun dan masih belum punya pacar. Aku mendengar suara aneh dari balkon. Patrick? Apa yang dia lakukan dengan mawar di mulutnya? Hei, apa kamu ingat janji kita dulu? Oke, baiklah. Mulai hari ini aku mengizinkanmu menjadi pacarku. Pulanglah dan bersiap-siap. Malam ini akan menjadi kencan pertama kita. Tunggu, kamu serius? Ini bukan lelucon. Kenapa kamu selalu bercanda? Baiklah. Kemana kekasihku ingin pergi untuk kencan pertama kita? Jadi kami mulai kencan dan sejauh ini semuanya berjalan baik. Karena dia sudah mengenalku sejak lama. Dia tahu apa yang kusukai dan apa yang kupikirkan. Dia tidak pernah berdebat denganku dan hanya melakukan apa yang kuminta. Dan yang terbaik dari semuanya, semua orang memuji kami dan mengatakan kami pasangan yang diciptakan di surga. Hanya ada satu masalah. Selera humor Patrick menghancurkan suasana romantis. Jadi itulah yang membawa kami ke masa sekarang dan mengapa aku mengakhiri hubungan kami. Malam harinya, Patrick menelpon dan minta maaf, tapi aku tegaskan kami tetap putus. Karena aku tidak ingin membebani persahabatan kami. Dia tampak cukup terkejut dengan ini, tapi Patrick tetaplah Patrick. Dia segera menanggapinya dengan ringan. Kembali ke zona pertemanan. Oke, baiklah. Jadi tidak perlu menjemput Paige setiap pagi lagi. Bagus. Sampai ketemu di kelas. Entah kenapa aku sedikit sedih karena dia menyetujui hal ini dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya hubungan singkat yang bodoh kan? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan pestanya? Aku tidak bisa kehilangan muka di depan teman-temanku, jadi aku gabung ke aplikasi kencan untuk dapatkan pangeran tampanku. Terlalu pendek, terlalu kutu buku, terlalu nyentrik. Dan setelah berhari-hari menggeser dengan putus asa, aku akhirnya menemukan pria yang menarik perhatianku. Maksudku, aku tidak benar-benar bisa melihat wajahnya, tapi dia pasti tampan. Aku langsung kirim pesan padanya dan tahu tidak? Kami langsung cocok dan langsung mengatur kencan. Aku merapikan rambut sesekali lagi dan berjalan mendekatinya. Halo kamu? Patrick? Kejutan sayang, aku adalah pasangan misteriusmu yang sempurna. Oh, Patrick, aku bersumpah. Bagaimana perasaanmu? Marah ya? Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan hatiku yang malang saat kamu menghancurkannya berkeping-keping. Hahaha. Aku benar-benar marah, tapi Patrick tetap menyeringai menyebalkan. Jadi kamu sangat haus akan cinta?
Baiklah, aku tahu tipe idealmu dengan sangat baik. Biarkan aku carikan pria untukmu. Kamu tahu, pria tampan cenderung bergaul dengan kelompok. Kita lihat saja nanti. Kamu tahu, tampan hanyalah satu hal dalam daftarku. Kandidat pertama adalah seorang pria bernama Bevis, kapten tim basket. Kami mulai berbicara dan berjalan cukup baik hingga dia mengundangku untuk menonton pertandingannya. Dia bahkan mengedipkan mata padaku sebelum mencetak lemparan 3 poin sempurna. Semua pandangan cemburu tertuju padaku. Sepertinya Patrick benar-benar menemukan pasangan yang bagus untukku. Awalnya ini cukup keren, tapi tak lama kemudian, semua surat cinta dan hadiah yang diterima Bevis mulai terasa mengganggu. Hal terburuknya, dia menerima semuanya. Dia tampaknya sama sekali tidak setia. Selain itu, nilainya sangat jelek dan dia selalu berkeringat. Kandidat pertama ini tidak lolos. Selanjutnya Daniel, seorang jenius yang lucu dan suka menciptakan berbagai hal. Aku sangat suka melihat betapa bersemangatnya dia saat mengerjakan sesuatu. Dia sangat berbakat. Tapi dia selalu datang terlambat ke kencan kami dengan alasan ada kerusakan mesin. Pakaiannya selalu kotor terkena minyak dan yang dia bicarakan hanyalah penelitian. Oh, sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu sangat robotik. Aku pulang ke rumah dan melihat Patrick sudah membuat dirinya nyaman di ruang tamu kami. Dia pasti sudah mendengar berita itu. Jadi cowok olahragawan punya terlalu banyak penggemar cewek, tidak bagus. Cowok mekanik terlalu sibuk, tidak bagus. Lalu mungkin cowok kaya dengan banyak waktu luang bisa memperlakukanmu seperti putri? Patrick memperkenalkanku kepada seorang pria bernama Eric, anak kaya di sekolah yang memanjakanku dengan hadiah-hadiah mewah. Itu menyenangkan, tapi sikapnya yang selalu nempel padaku membuatku sesak napas. Dia selalu ada di sana dan tidak berhenti menelpon dan mengirim pesan padaku. Dia juga menghabiskan waktu lebih lama daripada aku untuk bersiap-siap. Tidak, terima kasih. Kenapa? Kamu terlalu menempel. Kalau kamu punya terlalu banyak waktu luang, kenapa tidak melakukan sesuatu yang berguna? Apa? Aku hanya menempel padamu karena aku peduli. Tapi sepertinya aku hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kamu hanyalah gadis manja keras kepala yang selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal dan tidak menghargai perasaan orang lain. Tidak ada yang pernah berbicara kepadaku seperti itu sebelumnya. Tidak berguna? Keras kepala? Manja? Kata-kata Eric masih terngiang-ngiang di kepalaku saat aku berjalan pulang, lalu aku melihat Patrick mendekat. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah kali ini? Apakah Eric? Kekurangannya adalah terlalu kaya, ya kan? Bukan Eric, itu kamu. Kamu sengaja menjodohkanku dengan orang-orang aneh itu, bukan? Apa maksudmu? Aku hanya memilihkan pria yang paling cocok untukmu. Tidak, mereka tidak cocok. Aku rasa kamu sama sekali tidak mengerti aku. Oh, begitu? Seberapa baik kamu mengerti aku kalau begitu? Kalau kamu percaya diri, coba carikan aku pacar yang ideal. Oke, mungkin dengan begitu kamu akan berhenti menggangguku. Ternyata mencari pacar untuk Patrick lebih sulit dari yang kubayangkan. Dia sangat ramah dengan semua orang. Aku benar-benar tidak tahu tipe wanita seperti apa yang dia suka. Terserahlah, toh dia juga tidak berusaha mencari pria yang baik untukku. Jadi aku hanya akan membalas budi. Tidak, tidak, tidak. Oh, Nina, aku kenal dia. Gadis seksi yang penuh skandal dan selalu dandan berlebihan seperti patung lilin. Aku cukup yakin dia menyukai Patrick karena dia selalu menyemangatinya dari pinggir lapangan selama pertandingan. Patrick, mari kita lihat kencan seru apa yang bisa kamu lakukan dengan gadis ini. Keesokan harinya, aku langsung mendekati Nina dan bertanya apakah dia mau berkencan dengan Patrick. Dia terlihat agak terkejut, tapi setelah memikirkannya, dia setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe dan setelah aku memperkenalkan mereka satu sama lain, aku duduk di meja terdekat dan mengamati. Aku berharap semuanya akan sangat canggung di antara mereka, tapi mengejutkannya, mereka terlihat cukup akrab. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi mereka terus tertawa terbahak-bahak. Mereka bertingkah seolah-olah sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Patrick dan Nina berpamitan dan begitu Nina pergi, aku melompat keluar dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa bersenang-senang mengobrol dengan Nina sepanjang malam?" Tawanya terbahak-bahak, itu sangat tidak seperti seorang perempuan. Jadi, dia menyenangkan. Semua orang punya kekurangan. Bahkan menurutku itu bukan kekurangan. Itu imut. Baik, mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bersenang-senang. Tapi di hari-hari berikutnya, aku masih melihat Patrick dengan Nina. Lalu di sekolah, aku mendengar Nina berbicara dengan teman-temannya. Malam ini, pantas saja kamu terlihat sangat bahagia sepanjang hari. Tentu saja, ini akan menjadi pengakuan besar. Hah? Mereka baru saja berkencan selama 5 menit. Aku bertanya-tanya mengapa Patrick sangat menyukai Nina. Jadi aku memutuskan untuk menguntit mereka. Aku mengikuti mereka ke restoran mewah ini. Sungguh memalukan. Siapa yang mengira si sempurna Paige akan melakukan hal seperti ini? Tapi tak ada jalan kembali sekarang. Mereka bicara sebentar, lalu Patrick pergi menjawab telepon. Aku pikir dia akan merencanakan pengakuannya atau sesuatu. Tapi kemudian mengejutkannya, seorang pria masuk dan duduk dengan lengannya melingkari Nina. Itu Bevis. Apa? Bagaimana mereka bisa sangat tidak tahu malu? Aku cepat-cepat berlari mencari Patrick yang sedang bersantai di pojokan, jadi aku segera menariknya kembali ke meja. Lihat, kau diselingkuhi. Diselingkuhi? Apa maksudmu? Gadis yang telah menempel padamu selama berhari-hari telah menggoda rekan timmu. Tolong berhentilah bersikap bodoh. Nina hanya temanku. Dia menyukai Bevis, bukan aku. Nina jelas menyukaimu. Dia mengikuti setiap pertandingan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba beralih ke Bevis? Kamu harusnya membelaku, bukan orang asing sepertinya. Apa kamu lupa Patrick dan aku rekan satu tim?
Nina sebenarnya ada di sana untukku. Aku setuju bertemu Patrick hanya karena aku ingin memintanya berbicara dengan Bevis untukku. Maaf telah membuatmu bingung. Cemberut bulldog apa ini? Kita baru saja berhasil menjodohkan pasangan. Ayo pergi, beri sejoli ini ruang pribadi. Sepertinya kamu harus mencarikanku gadis lain. Jangan bertingkah seolah kita dekat. Aku tidak mau teman yang sembrono dan tidak berperasaan sepertimu. Kamu yang tidak berperasaan. Kamu membuat kekacauan dengan standar konyolmu dan berharap orang lain mengikuti semuanya. Lalu bertindak seperti korban? Kamu tidak lihat bagaimana Patrick adalah korban sebenarnya di sini? Dia penuhi kebutuhanmu yang tidak masuk akal, bahkan membantu mendapatkan pacar. Tapi kamu perlakukannya seperti sampah. Paige yang egois. Kamu tidak sesempurna yang kamu kira. Apa? Apa yang kamu tahu? Lagi pula kamu cuma seorang gadis plastik. Ya, aku mungkin plastik, tapi setidaknya aku menyadari kekuranganku dan berusaha memperbaikinya. Tidak sepertimu. Kamu menyebut dirimu berlian, padahal sebenarnya kamu hanya batu kerikil yang konyol. Apakah benar ini yang orang pikirkan tentangku? Aku tidak percaya ada orang yang menggambarkanku dengan kata-kata sejelek itu. Aku berlari pulang dan mengurung diri di kamarku. Menyadari bahwa orang lain menganggapku buruk membuatku sangat tertekan. Ibu masuk ke kamarku untuk memeriksa keadaanku dan aku akhirnya menceritakan semua padanya. Semua orang sepertinya membenciku sekarang. Bagaimana aku mungkin akan sendirian seumur hidup tanpa menemukan pasangan sempurna dan tidak memiliki akhir yang bahagia seperti ibu dan ayah. Nah, semua orang punya kekurangan. Aku dan ayahmu juga. Aku bisa jadi sangat pemarah, tapi ayah selalu tahu bagaimana caranya untuk menenangkanku. Sementara itu dia sangat tidak romantis, jadi aku harus memberi petunjuk sesekali. Intinya, saling terima dan cintai kekurangan satu sama lain. Itulah rahasia dari pernikahan yang langgeng dan bahagia. Bicara dengan ibuku membuatku paham tidak ada yang sempurna, dan oleh karena itu standarku tidak masuk akal. Aku punya beberapa permintaan maaf yang harus disampaikan. Aku kirim pesan ke Bevis, Daniel, Eric, dan Nina. Bevis langsung membalas dan mengatakan dia juga minta maaf atas apa yang dia katakan. Tapi itu berasal dari niat baik dan dia yakin bahwa aku lebih baik dari itu, karena dia percaya pada pandangan Patrick terhadap orang-orang. Sekarang tinggal satu permintaan maaf terakhir yang harus kulakukan dan aku harus melakukannya secara langsung. Oh, sepertinya dia sudah menemukanku. Hai cantik, kamu mencariku? Pria paling tampan di kota ini? Tolong berhenti, aku datang untuk bicara hal serius. Aku juga datang untuk menemuimu. Percayalah, aku tidak sengaja menjodohkanmu dengan pria-pria konyol itu. Aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Karena aku menyukaimu, Paige. Sungguh. Sejak kapan? Aku pikir kita hanya berteman baik. Sejak kita mulai berkencan, awalnya aku hanya mengikutinya, tapi lama-kelamaan aku merasa punya perasaan nyata untukmu. Aku sangat menyesal telah membuatmu kesulitan. Berada di dekatmu membuat kepalaku kacau. Aku selalu bercanda hanya karena ingin membuatmu tersenyum, tapi ternyata kamu tidak merasakan hal yang sama. Aku akan berusaha menguranginya mulai sekarang. Tidak, aku juga minta maaf. Kamu tidak perlu mengubah apapun untukku. Bagaimanapun juga, itulah dirimu yang sebenarnya. Aku benar-benar telah belajar sekarang. Tidak ada orang yang sempurna. Dan justru cara orang melengkapi ketidaksempurnaan satu sama lain, dengan perbedaan kepribadian mereka lah yang mempererat hubungan. Dan mungkin menjadi sempurna adalah ketidaksempurnaanku. Jadi sekarang kamu punya izin untuk mengimbanginya dengan ketidakseriusanmu yang menjengkelkan. Jadi, sampai di mana kita sebagai pasangan? Oh benar, muntahan Paige. Haruskah kita pulang dan membuat minuman khas itu lagi? Bercanda. Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh, ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, sudah cukup. Kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Dan begitulah rutinitas hidup SMA-ku. Hai, namaku Elaine, dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hei, itu mainan gelisahku. Kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana! Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung.
Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Quinn selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Quinn. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Quinn. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeartRadio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine. Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson. Tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak ADHD-ku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Quinn dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep ADHD-ku ke Malcolm, bukan suratnya. Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Quinn dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang ADHD-ku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya.
Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu, sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm? Tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu, kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat. Lebih dekat? Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hey, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Ellen bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Queen juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja. Hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Queen, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku. Nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Queen dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Queen tahu orang seperti apa yang dia sukai. Queen suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan?
Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menundanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Oh, tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Quinn di dalamnya, dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama, seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya, Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar, aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Quinn dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Quinn, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek. Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Quinn kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang? Hei, aku Lydia. Hutan mempesona ini kelihatan nyata, namun lebih baik lagi, ini adalah VR. Dan kalian sedang melihat penciptanya. Inilah alam dalam bentuknya yang paling sempurna, tidak tercemar, rumah bagi banyak makhluk luar. Itu sebenarnya avatar temanku. Salah satunya adalah Layla, sahabatku, satu-satunya sahabatku dalam dunia nyata. Semua anak-anak mengira aku aneh karena obsesiku terhadap tanaman dan alam. Lalu aku bertemu Layla yang juga seorang pencinta alam. Aku langsung tahu bahwa dia dan aku akan menjadi teman baik. Kami menyukai semua hal aneh yang sama, seperti acar bawang putih dan menanam paprika untuk membuat semprotan merica. Kami pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dan dengan Layla di sisiku, aku tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan anak-anak lain. Namun duniaku tiba-tiba terbalik ketika Layla lulus SMA dan harus pindah ke perguruan tinggi. Mengucapkan selamat tinggal membuatku sedih dan juga takut. Layla satu-satunya temanku, dan aku akan merasa hilang arah tanpa dia. Jadi dia mendapat ide untuk menggunakan VR untuk menemaniku. Tanpa kusadari, hal itu benar-benar mengubah hidupku. VR membuka dunia baru bagiku, memberiku alat untuk membangun tanah impianku, tempat di mana aku dan Layla dapat berkumpul dan menjelajahi alam seperti dulu. Tak lama kemudian, aku segera memahami VR dan menjadi pemain terkenal dalam game tersebut. Tak lama kemudian, hidupku lebih bersifat virtual daripada kenyataan. Tiba-tiba, semuanya menjadi hitam. Aku melepas headset VR dan ibu serta ayah berdiri di depan pintu. Kenapa kamu masih di sini? Demi Tuhan, ini tengah hari sekolah. Kamu sudah terkubur dalam permainan itu sejak tahun pertamamu. Cukup sudah. Apa kamu tahu? Kita terlalu memanjakannya. Kamu harus masuk perguruan tinggi pada akhir tahun ajaran, atau kami akan mengusirmu dari rumah ini. Lalu bagaimana aku bisa memainkan VR? Kalian tahu ini hidupku. Bukan masalahku, kamu sudah berusia 18 tahun. Inilah waktunya bagimu untuk tumbuh dan menghadapi kenyataan. Bu, aku bersama ayahmu dalam hal ini. Sekarang cepatlah berangkat ke sekolah. Kemudian aku menghubungi Layla untuk meminta bantuan. Kenapa nggak daftar ke kampusku?
Hah, sepertinya itu ide yang bagus. Aku akan bertemu langsung denganmu lagi. Benar, kamu akan berada di luar jangkauan orang tuamu dan ini sekolah yang mudah untuk dimasuki. Mereka hanya butuh transkrip nilai SMA, gampang. Oke, jangan katakan lagi. Daftarkan aku. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya tibalah hari penerimaan perguruan tinggi. Guys, ini penuh sesak sekali di mana aku dapat menemukan taman sekolah. Itu dia. Tapi di mana Laila? Hanya ada anak laki-laki duduk sambil membaca buku. Dia benar-benar bersinar di bawah sinar matahari. Dia tiba-tiba mendongak dan mata kami bertemu. Ah, itu sangat canggung. Lydia, ya ampun, aku sangat senang kamu ada di sini. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Laila, aku juga merindukanmu. Kamu terlihat berbeda. Gadis yang berdiri di depanku benar-benar berdandan dari atas sampai ujung kaki. Apa yang terjadi dengannya? Oh, aku menemukan gayaku sejak aku tiba di sini. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan gayamu juga. Tapi aku suka gayaku. Ngomong-ngomong, jurusan apa yang kamu ambil? Aku belum memutuskan. Lebih baik cepat, sekolah kita punya aturan. Untuk tinggal di sini, kamu harus memilih jurusan dalam minggu pertama. Tapi bukan masalah besar ke jurusanku saja. Rumah kaca. Aku ketua kelas sekarang. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Kemudian Laila membawaku ke infrastruktur departemennya, dan aku sangat terkesan. Itu dilengkapi dengan eksperimen dan teknologi modern serta tanaman eksotik. Saat itu, sekelompok siswa melewatiku dan berkumpul di sekitar Laila. Dia memperkenalkan mereka sebagai teman barunya, tapi mereka hanya memberiku screening dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu langsung mengabaikanku. Tidak sopan. Terserahlah, aku butuh waktu VR sendirian. Aku memakai headset dan melakukan beberapa gerakan tinju, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di kehidupan nyata. Laila, kenapa temanmu memakai VR dan merusak barang-barang kita? Jangan bilang padaku dia dari VR. Tidak, dia hanya menggunakan VR karena dia punya social anxiety. Aku akan bicara dengannya. Lydia, dengar, jika kamu ingin menjadi jurusan rumah kaca, kamu harus sedikit menghentikan VR. Kamu tidak boleh membawa headset kemana-mana di kampus, oke? Dengan bingung aku menggaruk kepalaku. Bukankah dia juga selalu bermain VR denganku? Setelah itu aku masuk ke kamar asramaku dan menemukan seorang gadis sedang bermain balap motor VR favoritku sambil mengendarai hoverboardnya. Dia bagus, tapi akulah bos permainan ini. Seketika aku mengikuti perlombaan dan dengan cepat melewatinya. Tapi kawan, gadis ini galak. Kami akhirnya mencapai garis finish di waktu yang bersamaan. Wow, itu luar biasa. Ngomong-ngomong, aku Lydia. Ini hari pertamaku dan aku ditempatkan di kamar ini. Kamu teman sekamarku? Iya, aku Kristen, ketua kelas departemen VR. Sepertinya kamu sangat mengenal VR. Sudah berapa lama kamu bermain? Aku masih baru memulainya 2 tahun yang lalu. Wow, kamu keren. Ingin bergabung dengan departemen kami? Keesokan harinya, Kristen mengajakku berkeliling di departemen VR yang penuh dengan teknologi baru. Wow, ini keren sekali. Setiap minggunya kami mengadakan pameran teknologi VR baru, dan banyaknya kami berinteraksi di VR. Tidak perlu obrolan kehidupan nyata yang canggung. Selain itu, departemen kami juga mengikuti kompetisi kreativitas tahunan sekolah untuk mendapatkan hadiah besar sebesar $10.000 yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan teknologi VR yang lebih modern. Wah, tempat ini adalah surga. Bayangkan saja bermain VR sepanjang hari setiap hari. Astaga, apa bisa? Soccer shot in hands? Aku segera bergabung dalam permainan dan memberikan tendangan besar, mencetak gol. Tunggu, apa aku memecahkan potnya lagi? Aku melepas headsetku dan melihat seorang pria meringkuk kesakitan. Ya Tuhan, aku minta maaf. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wajahnya tampak sangat familiar. Oh, aku ingat kamu di taman sekolah beberapa hari yang lalu. Ya, itu aku. Aku Marshall. Mempertimbangkan masuk VR? Ya, aku Lydia. Lydia, menurutku kamu akan suka di sini. Tiba-tiba aku merasakan wajahku memanas ketika aku terselamatkan oleh panggilan telepon dari Laila. Aku segera minta diri dan langsung berlari ke arahnya. Hei, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada pesta penyambutan malam ini dan kamu harus ikut. Tidak ada pesta. Oh, ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada kelompok penelitian kami. Tahu ada kompetisi kreativitas antar departemen? Rumah kaca ada di dalamnya untuk memenangkannya. Tapi, tidak ada tapi. Sekarang, ayo bersiap-siap. Di pesta, Lela menyeretku ke tempat anak-anak rumah kaca berkumpul, tapi mereka masih memelototiku. Seharusnya aku pergi saja, tetapi dalam perjalanan keluar, aku bertemu Marshall. Hei Lydia, aku mencarimu. Kamu menjatuhkan sapu tangan ini di departemen VR. Itu dari nenekmu kan? Ya Tuhan, terima kasih. Tapi, kok kamu tahu itu punya nenekku? Aku hanya menebak. Aku melihat inisialmu di sana. Hei, mundurlah kalian penggila VR. Berhenti bicara dengan anggota baru kami. Apa kamu yakin? Pagi ini dia tampak sangat menyukai semua alat dan gadget kami. Apa yang kamu bicarakan? Lydia, jelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan? Otak kacangmu tidak bisa membaca yang tersirat ya? Laila menerjang Christine dan terjadi perkelahian di antara mereka. Itu sebabnya aku tidak cocok dalam pertemuan sosial. Hei, mau keluar dari sini? Ya, tolong. Marshall menjelaskan bahwa ada perselisihan antara departemen VR dan rumah kaca. Mereka bersaing ketat dalam banyak hal, terutama kompetisi beasiswa. Namun terkadang keduanya bertindak terlalu jauh. Rumah kaca menempatkan serangga di ruang fasilitas VR yang merusak semua kabelnya. Untuk membalasnya, VR mengacaukan sistem air di rumah kaca.
yang menyebabkan pemadaman air dan membunuh puluhan tanaman. Dan tentu saja Presiden, Layla, dan Christine selalu bertengkar satu sama lain. Astaga, aku berencana memilih VR sebagai jurusanku, tapi itu berarti mengubah diriku menjadi musuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba kembali ke VR untuk mengalihkan pikiranku, tapi aku sulit berkonsentrasi. Lydia, kenapa kepalamu terjebak di awan? Aku sudah berpikir, aku ingin berada di departemen VR. Rumah kaca itu bagus, tapi aku tidak yakin itu cocok untukku. Aku hanya tidak ingin kita menjadi musuh. Tidak apa-apa, kita tetap berteman. Apapun keputusanmu, ikuti saja apa kata hatimu. Oh, dia menempatkanku di atas semua persaingannya. Lagi pula, dia tidak banyak berubah. Keesokan paginya, aku pergi melamar ke departemen VR, lalu melihat Layla. Hei Layla, aku membuat keputusan, aku melamar ke departemen VR. Apa? Kamu tidak mungkin serius. Memilih VR berarti kamu membuang impianmu dan hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Tidak nyata? Ini lebih nyata daripada hal gadis keren dengan teman-teman seksi yang kamu alami. Dan kenapa kamu menyuruhku mengikuti kata hatiku? Kalau jelas-jelas menentangnya. Aku bilang begitu padamu? Aku menganggukkan kepalaku, bingung. Aku mungkin lidahku terpeleset atau semacamnya, tapi coba pikirkan lagi. Ada yang tidak beres. Aku bersumpah dia benar-benar terlihat tulus kemarin. Sehari kemudian aku kembali ke kamar asramaku hanya untuk menemukan headsetku retak dan tidak bisa dinyalakan. Siapa yang melakukan ini? Panik, aku hanya memikirkan satu orang yang dapat membantu aku memperbaikinya sekarang, Marshall. Perlu waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Oh tidak, aku tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa VR. Aku pikir kamu pasti bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Seperti apa? Kamu boleh main ke sini. Sial, orang ini kurang ajar. Tiba-tiba telepon Marshall berdering, dan dia minta diri beberapa menit. Aku melihat sekeliling kamar dan melihat dua headset VR di atas meja. Mungkin Marshall tidak akan repot jika aku meminjam satu set cadangan, bukan? Saat dinyalakan, hutanku sendiri muncul di depanku. Apakah dia mengikutiku? Aku mengklik profilnya untuk melihat. Dia login sebagai Layla? Temanku Layla? Jadi Layla yang aku ajak bicara bukanlah Layla asli, tapi Marshall? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Dan apakah Marshall mengenalku sejak awal? Lydia? Aku melepas headset dan melihat Marshall berdiri di sana tertegun. Apa ini? Jelaskan padaku sekarang. Semuanya bermula ketika drone mahal milik departemenku tersangkut di atap gedung rumah kaca. Layla di atas sana, jadi aku minta dia mengembalikannya. Dia hanya setuju dengan satu syarat bahwa aku harus menggunakan akun VR-nya untuk bermain denganmu, tanpa memberitahumu hal itu. Awalnya aku melakukannya sebagai bagian dari kesepakatan, tapi menurutku kamu gadis paling lucu, paling pintar, dan paling kreatif, dan mau tak mau aku terus menghabiskan waktu bersamamu. Maksudmu sepanjang tahun ini aku berbicara dengan seseorang yang kukira adalah sahabatku. Tapi sebenarnya itu hanya laki-laki biasa, dan kamu berani terus berbohong padaku? Marshall, berikan VR-ku dan berhentilah berada di sekitar Lydia atau dia akan mengetahuinya. Dia sudah tahu. Lydia, aku bisa menjelaskan. Apakah itu karena persaingan bodoh antara rumah kaca dan VR? Apa yang begitu penting tentang hal itu sehingga kamu harus berbohong dengan teman terbaikmu? Kamu telah berubah, Layla, dan menurutku kamu bukan temanku lagi. Aku bergegas pergi, menahan air mata. Aku tidak dapat melihat keduanya lagi. Saat aku kembali ke asramaku, Christine sudah ada di sana. Aku bertanya kepadanya tentang headset VR-ku. Aku sebenarnya melihat Layla itu di sekitar kamar kami tadi. Dia pasti melakukannya. Itu adalah langkah rendah, Layla. Tapi aku terlalu muak dengannya, bahkan untuk marah. Departemen rumah kaca mungkin mencoba menyabotase kita lagi. Sekarang, ini adalah perang. Aku akan mengumpulkan semua orang sehingga kita dapat merencanakan serangan balik. Terserahlah. Persaingan ini sungguh konyol. Pada hari pertama aku bebas dari VR, aku adalah satu-satunya orang di kelasku yang tidak memiliki headset. Bahkan para profesor terlibat melalui VR. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk dan menatap orang-orang yang mengingatkanku pada hari-hari sepi sebelum Layla datang ke dalam hidupku. Beberapa hari berikutnya terus berulang hingga suatu hari badanku mulai panas dan kepalaku berdengung seperti dipenuhi lebah. Profesor, aku merasa tidak enak badan. Aku harus kembali ke asramaku. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada yang bergeming kecuali orang ini. Hei, butuh aspirin? Dia mengulurkan tangannya tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pil virtual? Serius? Tidak, itu tidak bekerja. Bung, sayang sekali. Aku mencoba bangun, tetapi tubuhku menjadi berat dan lemah. Aku terus memanggil Christine ke seberang ruangan, tapi tidak ada gunanya. Andai saja Layla ada di sini untuk membantuku saat ini. Tidak, Lydia, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku bersandar di dinding untuk menopang diriku perlahan-lahan berjalan kembali ke asrama. Aku sangat dekat, tetapi lututku gemetar dan aku pingsan. Saat itu seseorang datang untuk menopangku dan menggendongku. Aku terbangun dengan sakit kepala yang parah dan melihat Marshall mendinginkannya dengan handuk basah. Hei, kamu sudah bangun. Ini, makanlah sup dan juga minum obatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengembalikan VR milikmu, tapi malah melihatmu pingsan. Lalu aku membantumu ke tempat tidur. Aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku saat ini, tapi itu mendesak, jadi... Terima kasih, Marshall.
Aku melemparkan diriku ke pelukannya dan menangis. Aku pikir tidak ada yang akan membantuku. Dia melingkarkan miliknya di sekelilingku dan aku akhirnya merasa aman. Keesokan harinya, terima kasih kepada Marshall, aku merasa jauh lebih baik sehingga aku menonton kontes kreativitas departemen. Rumah kaca menampilkan spesies tanaman baru mereka dan menempatkan skor tertinggi sejauh ini. VR sebaliknya tidak seberuntung itu. Pengembangan terbaru kami dalam headset meledak. Christine tidak menerimanya dengan baik. Aku mencoba menghiburnya, tapi dia mengabaikanku dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, Laila berlari ke arahku dan menarikku ke pojok. Lydia, aku hanya ingin minta maaf. Sejak aku tiba di sini, aku menjadi pusat perhatian di departemen VR. Dan aku begitu sibuk dengan hal itu, aku harus berhenti bermain VR denganmu. Aku tidak tahu, Laila, kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Aku tidak ingin kamu sendirian, kamu selalu online, jadi menurutku kamu tidak punya teman di rumah. Itu benar, ini mungkin terdengar konyol. Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa VR bukanlah segalanya. Tak ada realitas virtual yang dapat menggantikan dunia nyata. Dan persahabatan sejati melewati berbagai pasang surut. Namun tetap bertahan sama seperti kita berdua. Aku senang kamu menyadarinya. Dan aku hanya ingin memberitahumu, apapun departemen yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tanpa syarat. Terima kasih. Tapi hey, kenapa kamu merusak headset VR-ku? VR-mu? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Lalu kenapa Christine menyalahkanmu? Aku berlari ke asramaku untuk menemui Christine, tapi dia tidak ada di sana, dan dia tidak kembali sepanjang sisa malam itu. Ketika aku masuk kelas keesokan harinya, aku memakai headset dan mendapati anggota departemen lain memarahiku, menyebutku pembohong dan pengkhianat. Entah kenapa, fotoku dan Laila berbincang kemarin terpampang di dunia maya. Berani sekali kamu kembali ke sini. Kami sudah tahu departemen rumah kaca menggunakanmu untuk memata-matai kami. Kaulah yang mengacaukan penemuan kami di kontes departemen. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa meledak? Mereka mulai mencemooh dan mengelilingiku, jadi aku lari menyelamatkan diri. Hingga sebuah tangan meraih tanganku. Kamu benar-benar bisa berlari, tahu? Ah, ya, setidaknya bukan hanya aku saja yang hampir berlari. Kami berhasil mencapai pintu masuk gedung, tepat ketika para siswa rumah kaca menyeret Christine ke arah kami. Dan para siswa VR menyusul kami. Laila, apa yang terjadi? Kami memergoki gadis ini sedang menyalakan api di laboratorium rumah kaca kami dengan hoverboardnya. Lalu mencoba melarikan diri. Apa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Itu tidak sengaja, oke? Kalau begitu beritahu kami yang sebenarnya sekarang. Baiklah, jadi sehari sebelum kompetisi departemen, aku diam-diam melakukan penyesuaian pada model VR. Tapi entah kenapa itu menyebabkan kesalahan dan akhirnya kami kehilangan hadiahnya. Aku sangat marah sehingga aku memutuskan untuk melampiaskannya pada kelompok rumah kaca ini. Tadi malam aku menyelinap ke labmu mencoba mengambil semua penelitianmu. Namun tiba-tiba hoverboardku kepanasan dan meledak sehingga menyebabkan api menyebar kemana-mana. Aku ketakutan dan pergi dan kalian tahu sisanya. Ya, terima kasih. Lab kami terbakar habis. Kamu beruntung tidak ada yang terluka. Dan kamu berani menyalahkan Lydia karena kalah dalam kontes. Aku harus melakukannya, jika tidak seluruh departemen akan mengawasiku. Oh, bukan hanya departemen VR. Sekarang semua orang marah pada penyihir manipulatif gila ini. Bagaimana dengan headset VR-ku? Apakah kamu juga merusaknya? Ya, itu hanya sedikit trik agar kamu dan Laila bertengkar. Bagaimanapun, kamu memang anggota departemen VR. Itu berarti jangan berteman dengan rumah kaca. Benar kan, teman-teman? Teman-teman? Kali ini kamu sudah keterlaluan, Christine. Dan persaingan ini sungguh konyol. Lihat apa dampaknya. Para siswa VR sangat setuju. Mereka segera memilih untuk menurunkan Christine dari peran ketua kelasnya sebelum menyerahkannya ke bagian administrasi. Mereka minta maaf atas nama Christine dan menawarkan bantuan pada rumah kaca untuk membangun kembali lab mereka. Tentu saja Laila dan departemen rumah kaca setuju. Ini tampak seperti awal dari kemitraan yang indah. Dalam beberapa bulan, bekerja sama dengan departemen VR, rumah kaca direnovasi dan diperbaiki sepenuhnya. Tidak ada lagi yang peduli untuk menyebutkan perseteruan antara dua departemen. Dan coba tebak, aku sudah melamar jurusan kedua di Rumah Hijau. Mengambil jurusan ganda memang sulit, tapi aku mendapat dukungan dari Laila dan Marshall serta teman-teman kami di kedua departemen. Ngomong-ngomong tentang Marshall, dia ingin membawaku ke suatu tempat yang spesial di dunia nyata. Dia menutup mataku dan membawaku ke sana. Sekarang bisa lihat, aku bersumpah aku berada di dunia VR. Tapi ternyata tidak. Aku bisa merasakan dan mencium aroma bunga, rumput lembut, dan tangan hangat Marshall yang memegang tanganku. Lydia, aku sudah lama ingin memberitahumu hal ini. Aku tidak ingin menjadi teman virtualmu atau bahkan teman di kehidupan nyata. Aku ingin lebih, jadi apa kamu mau jadi pacarku? Apakah kamu bercanda? Ya. Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan. Mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%. Sereal seharga $2,49. Kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85 sudah termasuk diskon dan pajak.
Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan, gadis kecil. Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Oh, Bri, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir, Bu. Semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja, kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos, hanya beberapa piring, bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku, tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus, bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di sepanjang ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih, Nona muda. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku? Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan.
Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga, bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik, tidak ada yang mengalah, sampai akhir konferensi. Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam yang terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Oh, Bri, gips ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis. Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Lewis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Lewis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar. Yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan.
Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Lewis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Lewis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Lewis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini, saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Lewis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir. Bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya. Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Lewis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Lewis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga. Hai di sana, aku Anita, si ahli sains dan robotika yang luar biasa. Aku sudah menangkan banyak sekali piala termasuk satu piala karena membuat replika BB-8. Tapi hati gebetanku yang tak bisa ku menangkan. Tom baru saja menolak menemaniku ke pesta dansa terakhir di SMP. Tapi siapa yang peduli, aku punya sahabatku Barb. Akan tetap menyenangkan, kita bisa pergi bersama-sama. Kami tiba di tempat dansa dan mendapati bahwa semua orang punya teman kencan kecuali kami. Ya, ini jadi agak canggung. Minggir, ini lantai dansa nenek-nenek. Kalian dansa atau keluar. Pasti ini pesta pertama yang pernah kau datangi, seolah Tom mau kencan dengan pecundang. Ya, kau seharusnya coba ajak robotmu saja. Saat mereka pergi sambil tertawa, aku merasa sangat berkecil hati. Barb bilang jangan dengarkan mereka, tapi kata-kata mereka menggangguku. Kusadari kalau aku tak berubah, maka aku akan sia-siakan masa remajaku menjadi pecundang yang terasing dari semua kesenangan. Aku perlu memperbarui diriku sebelum terlambat. Selama liburan musim panas, aku memikirkannya dan menyadari hanya ada satu jalan keluar. Aku harus mengubah skenario di mana tak ada yang mengenali siapa aku, dan ini kesempatan sempurna untuk itu. SMA. Aku sengaja pilih sekolah yang berada di seberang kota.
Agak merepotkan memang, tapi itu cara memastikan aku tak akan bertemu siapapun di SMP ku setempat. Tentu saja kecuali Barb, dia juga akan bersekolah di sana denganku. Hei, mengenaliku, aku masih Anita. Suka penampilan baruku? Aku mengupdate gayaku, membuang kacamataku, dan semua hal cupu yang tak keren. Oh, mari kita kejutkan bestiku. Anita? Wah, seperti transformasi Kapten Marvel. Oh, terima kasih. Warna rambut ini sangat musim sekarang. Tunggu dulu, kau terlihat seperti Chelsea. Oh, benarkah? Lucu sekali. Kau juga terdengar sepertinya. Oke, baiklah. Chelsea itu cewek populer di SMP. Ya, aku bisa jadi sudah habiskan sepanjang musim panas mempelajarinya. Baiklah, sebenarnya aku meniru gaya dan tingkah lakunya. Aku hanya belajar untuk jadi diriku yang lebih baik. Bukankah ini tak beda dengan memakai manusia sebagai model saat memprogram robot? Lagi pula, Chelsea tak di sini untuk dikhawatirkan. Soal robot, bagaimana BB-8-mu? Tidak, itu masa laluku. Kita tak akan jadi keren dan dapat pacar kalau teman sebaya kita mengira kita ini kutu buku. Bersamaku sepulang sekolah, aku akan make over kamu juga. Tak usah, Anita. Aku tak keberatan jadi kutu buku. Tapi jika ini membuatmu senang, maka kau dapat dukungan penuh dariku. Barbku yang manis dan naif tak akan tahu bagaimana luar biasanya menjadi keren. Mereka anak-anak keren di sini, alias the celebrities. Mereka begitu mempesona dan populer, dan OMG, siapa itu? Dia sangat menawan. Jadi dengan percaya diri aku melangkah maju untuk memperkenalkan diri ke seluruh kelompok saat syukurlah, sepertinya tak ada yang melihatku jatuh, atau mereka hanya tak peduli. Oh ya, ini hari pertamaku di sini. Aku punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan selebritis. Lalu kemudian menarik perhatian si keren itu, yang rupanya bernama Eric. Awalnya cewek populer itu tak memperhatikanku, tapi beberapa hari kemudian, Lu, ketua selebritis mengalami darurat lipstik dan aku meluncur untuk menyelamatkannya. Lihat kan, sudah kubilang padamu, warna merah anggur ini benar-benar menonjol pada warna kulitmu yang dingin. Ruby Woo, itu sangat 2015 Ashley, kau bisa singkirkan itu. Dan mudah saja aku jadi bagian kelompok itu. Mereka mengundangku ke pesta mereka, trip belanja, dan hari spa. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru, dunia yang lebih berkilau. Aku bisa duduk makan siang dengan mereka di mana mereka pesan makanan rendah kalori. Normalnya aku makan yang sama dengan mereka, tapi hari ini ibuku membawakanku sandwich spesial dengan memakai moist maker, seperti punya Ross di serial Friends. Maaf guys, tapi Anita tak berbagi makanan. Apa kau sungguh akan minum itu? Kau bisa lihat lemak dan laktosa berputar-putar di dalamnya. Menjijikkan. Oh, oke. Sepertinya moist makernya harus menunggu. Aku melihat sekeliling dan melihat Barb berbagi bola-bola mac dan cheese ibunya dengan teman-teman cupunya yang baru. Aku belum bicara dengan Barb selama berminggu-minggu. Kami terus berusaha reschedule karena aku harus manicure dengan Lu ke pesta Haley dan semua perjalanan belanja sepulang sekolah. Yang kian jadi sangat mahal. Apa kau tak akan membeli itu? Kau belum beli apa-apa. Itu karena aku hanya pakai baju yang dijahit khusus yang terbuat dari katun mesit atau paling tidak sutera linen. Oke, kalau begitu kau bisa jadi asisten kami. Pastikan besok kau pakai kardigan cantik untuk OOTD postingan Instagram kita. Ashley telah membuat daftar warna yang tersedia. Itulah kenapa aku harus gunakan semua uang sakuku untuk kardigan ini. Tapi tak masalah, begitulah seharusnya kelompok yang populer. Dan menyenangkan sekali mereka membolehkanku bergaul bersama. Dengan bangga aku melenggang di antara para selebs. Terlihat sama seperti salah satu dari mereka. Siswa lain melongo melihat kami dan jelas rasanya menyenangkan. Tapi tiba-tiba rasa pusing menghampiriku. Aku mulai gemeteran dan merasa dingin. Lalu gelap gulita. Aku terbangun di ruang perawatan melihat wajah khawatir Barb. Baguslah kau sudah bangun. Tak heran kau pingsan. Kau tak cukup makan. Apa? Aku makan dengan baik? Lagi pula, kurus itu cantik. Aku tak akan berdebat denganmu. Kau beruntung kepalamu tak terantuk lantai berkat Eric. Eric menyelamatkanku. Dia pasti menangkapku seperti di film romantis. Diet ini luar biasa. Tanpa itu aku tak akan di dekapan Eric. Kemudian ku coba berterima kasih, tapi dia pasang headphone dan pergi. Dan aku tak pernah melihatnya di pesta seleb manapun atau semacamnya. Cowok keren sepertinya mungkin bergaul dengan kelompok yang lebih keren lagi. Dan tertarik dengan cewek yang lebih populer lagi. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi sisi culunku ini tak akan terus terendam. Suatu kali cowok ini menyebutkan Spider-Man 2099, karakter favoritku sepanjang masa. Dia tak tahu bagaimana cara kerja multiverse. Dan pakaiannya jelek. Apa kau bercanda denganku? Seolah kau tahu cara kerjanya. Dan setelannya memadukan teknologi Parker, memiliki fitur penyamaran dan piring laba-laba yang bisa meledak. Oke, tenanglah anak baru, itu cuma orang aneh yang melompat ke sana kemari memakai spandek. Benar, bersikap tenang. Anak keren tak terlalu peduli dengan pahlawan super. Untung, semua orang sepertinya teralihkan. Aku berbalik untuk memeriksa dan melihat mereka sudah mengurumuni anak baru dengan ransel besar, kaos komik, dan jeans. Itu seperti melihatku waktu SMP. Saat aku berhasil mendekat untuk melihat, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu adalah Chelsea. Kenapa Chelsea yang cantik dan populer mengubah tampilannya 180 derajat? Aku berusaha menghindari Chelsea, tapi kemudian suatu kali saat aku berusaha mendekati Eric, Chelsea muncul dan Eric benar-benar bicara dengannya.
Apakah Chelsea mengenal Eric? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Waktu berhenti saat aku menatap matanya yang besar dan menawan. Tapi, saling jatuh cinta lagi? Kenapa tak sekalian saja kau tetap dipelukannya? Aku langsung berjalan pergi dan melewati Chelsea. Mata kami bertemu. Apa dia mengenaliku? Dia tak bilang apa-apa. Tapi apakah itu seringai yang kulihat? Aku harus mencari tahu apakah Chelsea sungguh mengenaliku. Jadi ku cari Barb. Rasanya agak canggung karena kami sudah lama tak bicara. Tapi untungnya Barb santai saja soal itu dan dia bilang dia akan coba cari tahu. Kami ngobrol sebentar kemudian dia bertanya padaku. Kita masih akan pergi ke Comic Con tanggal 7, kan? Ya, tentu. Aku sudah tak sabar. Aku sangat bersemangat akan Comic Con hingga beberapa hari kemudian The Celebrities punya kabar besar. Mereka akan datangi konser Conan Gray di tanggal 7. Apa kau ikut atau ada konvensi kutu buku yang harus kau hadiri? Hah? Anehnya itu begitu spesifik. Aku panik dan setuju ke konser. Kami harus serahkan uang ke Ashley hari berikutnya dan dia akan urus pembelian tiket semua orang. Tapi berkat kardigan kemahalan itu bagaimana mungkin aku mampu untuk yang satu ini? Kurasa ada satu cara untuk membayarnya. Dana Comic Con milikku dan Barb, yang sudah kami tabung sejak SMP. Aku hanya meminjamnya dan pasti akan membayarnya kembali. Hari berikutnya The Celebs kumpul untuk membahas konser itu. Dari sudut mataku, kulihat Barb yang kebingungan. Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kau habiskan semua tabunganmu untuk konser yang kau bahkan tak peduli? Aku minta maaf, aku janji akan mengembalikannya padamu, aku cuma butuh waktu. Jadi kau juga pakai bagianku? Teganya kau. Aku merasa sangat tak enak, aku tak pernah bermaksud mengecewakan temanku seperti itu, aku hanya sangat ingin diterima. Hanya setelah hari itu kudapati diriku sendiri merasa tak nyaman dengan The Celebs. Makin lama kuhabiskan waktu dengan mereka, makin banyak hal tentang mereka yang membuatku menebak-nebak dinamika grup ini. Misalnya, mereka banyak bicara soal pentingnya perilaku ramah lingkungan. Tapi pesan GoFood hampir setiap hari. Lalu terus-terusan beli sedotan imut yang dipakai ulang dan gelas Stanley. Selain itu, selalu pakai cara lu atau tidak sama sekali. Dan mereka bahkan mengunjungi anggotanya sendiri di belakangnya. Kudapati diriku sendiri mencari-cari Barb lalu merasa sangat bersalah. Di perjalanan pulang, kuseret kakiku, merasa tak karuan saat melewati toko peralatan. Kulihat beberapa murid dari tim robotika sekolahku berkutat dengan droid mereka, jadi dengan senang hati kutawarkan bantuan. Kalau kau ingin uang sakuku ambil saja, tapi tolong tinggalkan Chris Brosnan sendiri. Kami kerja keras untuk itu. Ku coba menjelaskan kalau aku cuma ingin membantu, tapi mereka terus mengusirku. Aku menatap diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tak diterima karena aku sudah lepaskan segalanya untuk terlihat seperti seorang selebriti. Tapi aku tak merasa seperti itu. Aku diam saja dan membiarkan The Celebs menekan semua orang. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Akhir pekan itu seharusnya hari spa bersama dengan The Celebs. Jadi aku pergi ke mall untuk minta Lu tiket konserku. Aku akan menjualnya lalu membayar Barb. Hanya saja saat aku sampai kulihat Chelsea bersama mereka. Tapi dia terlihat seperti dirinya yang keren lagi. Oh, sebaiknya aku pergi. Tapi terlambat. Chelsea memergokiku dan memberitahu semua orang. Guys, lihat siapa yang ada di sini. Fakta menarik, aku dan Anita dulunya teman waktu di SMP. Tutupi dirimu dengan alas berak sepuasnya, tapi kecupuanmu akan tetap terlihat. Semua orang mulai tertawa dan saat itulah aku sadar. Mereka semua terlibat dalam rencana Chelsea untuk mengeksposku. Aku ingin pergi, tapi aku masih butuh tiketku kembali. Tentu kau bisa dapatkan kembali, tapi dengan satu syarat. Hapus samaran Chelsea-mu dan kembali lagi ke dirimu yang menyedihkan. Dan mereka menyuruhku mencuci rambutku di wastafel dekoratif toko Lush. Di depan mata semua orang yang kebingungan dan kamera live streaming mereka. Kutelan egoku dan melakukannya demi Barb, tapi setelahnya, Lu mengingkari janjinya. Sebenarnya aku berikan itu ke Chelsea, kurang beruntung. Ups, sayang sekali aku tak pernah setuju dengan perjanjian yang Lu buat denganmu. Aku diliputi kepanikan dan rasa malu. Aku lari dan menabrak seseorang. Eric, melihat betapa sedihnya aku, dia mengajakku minum kopi dan ngobrol. Segera setelah kami duduk, aku menangis dan cerita padanya bagaimana aku telah kehilangan semuanya. Popularitasku, harga diriku, teman-temanku, semuanya mulai berantakan begitu Chelsea tiba-tiba muncul. Lalu kemudian efek domino mengambil alih. Chelsea, aku selalu tahu dia itu jahat, tapi aku tak pernah mengira dia akan bertindak sejauh itu. Bagaimana kau bisa berteman dengannya? Apa? Tidak, itu tak seperti yang kau kira. Kau masih belum mengenaliku? Apa maksudmu mengenali? Kemudian dia mengungkap kalau dia dari SMP-ku. Aku terperanjat, tapi kalau aku memicingkan mata kuat-kuat, kurasa sama-sama dia terlihat tak asing. Wah, pubertas sangat mengubahmu. Begitu juga denganmu. Ya, tidak. Bukan pubertas buatku. Aku secara emosional takut jadi yang dikucilkan dan takut melewatkan hal-hal yang keren. Jadi, kuubah diriku menjadi kloningan Chelsea untuk menjadi populer. Itu gila, tapi Anda ini berarti aku lebih memilih kau yang dulu. Senang sekali melihatmu ada di sekolah ini, tapi saat kulihat kau sudah berubah dan bergabung ke The Celebs, aku agak khawatir. Tapi yang jelas, aku rela mati agar kau memperhatikanku. Aku lebih dari terkejut. Dia menyukaiku selama ini? Tiba-tiba Chelsea muncul. Kenapa selalu dia?
Aku mengubah diriku supaya terlihat seperti dia. Bukankah kau bilang kau suka cewek kutu buku? Jadi kenapa bukan aku? Apa katanya? Chelsea suka dengan Eric? Jadi dia sungguh meniru penampilanku? Dan untuk alasan itu? Aku minta maaf Chelsea, tapi itu perasaanku. Aku tak percaya kau menolakku 2 kali demi kutu buku ini. Dan dia bahkan tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Chelsea, ini bukanlah soal penampilan, ini soal siapa dirinya. Di tengah semua itu, aku akhirnya paham sesuatu. Tak apa aku jadi diriku sendiri, aku tak perlu jadi yang lainnya. Aku sudah berganti sekolah dan mengubah diriku sendiri jadi Nora demi kamu. Kau beruntung kali ini. Saat kulihat Chelsea berderap pergi, kusadari aku selalu merasa cemas dan gelisah kalau aku mengacau saat jalan bersama The Celebrities. Aku rindu momen membahagiakan dengan teman sejatiku di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama ini kukira telah kulewatkan semua kesenangan, tapi nyatanya tak kulewatkan apapun. Cara yang benar menikmati masa remaja indah adalah menghabiskan waktu bersama orang yang sungguh menghargaimu dan lakukan hal yang kau suka. Aku berterima kasih pada Eric lalu pergi. Ada hal penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku pulang dan perbaiki BB8ku, lalu membawanya ke rumah Barb. Maaf, Barb. Aku sangat menyesal, Barb. Aku begitu putus asa menjadi keren sampai kuabaikan apa yang sebenarnya penting. Aku merindukanmu dan persahabatan kita. Aku juga merindukanmu, dan kulihat video memalukan itu, dan hanya ingin pastikan kalau kau baik-baik saja. Setelah dipikir-pikir, aku akan memaafkanmu kalau kau berikan BB8mu. Tak mungkin, karena sedang kujual online untuk dapatkan uang untuk membayarmu. Kubawa ke sini supaya permohonan maafku lebih bermakna. Apa itu berhasil? Kami berdua berpelukan. Beberapa hari kemudian aku berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku kembali ke image lamaku. Ya, dengan sedikit perkembangan. Tak bisa kubiarkan keterampilan kecantikanku terbuang sia-sia sekarang. Lalu kukeluarkan barang-barang cupuku. Aku muncul di klub robotika. Dan kali ini dengan percaya diri aku melangkah mendekat dan segera memperbaiki robot mereka. Ku bilang aku bisa bantu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Itu tugas The Celebrity. Lihatlah dirimu begitu bahagia dan tersenyum dengan kaum pecundang kutu bukumu. Ya, aku senang sementara kalian pernah berusaha dan gagal untuk jadi salah satu dari kami, ingat? Jadi kutu buku bukan hanya soal penampilan, tapi mengenai dalam diri. Oh ya, bagaimana konsernya? Kudengar tingkah fanatik kalian itu membuat kalian terusir. Kedengarannya seru. Chelsea dan The Celebrity terlihat sangat marah sembari mereka melenggang pergi. Tapi aku tak peduli karena akhirnya aku kembali ke tempatku yang seharusnya.